Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Zamzami Taufik dari kelas HPI C4 dengan NIM 19020260084. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi hukuman qisas. Dalam Islam, memberikan hukuman sangatlah penting, dikarenakan itu salah satu cara untuk menjadikan pelajaran bagi pelanggar agar berhenti dan tidak mengulanginya lagi. Salah satunya yaitu hukuman qisas. Qisas dari bahasa Arab yang dari kata qasas, yang berarti mencari jejak seperti perbuatan. Dan qisas menurut istilah hukum Islam yang berarti pembalasan atau memberikan hukuman yang setimpal. Sedangkan qisas secara terminologi mengenakan sebuah tindakan atau memberikan sanksi hukum kepada pelaku dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dan salah satu hadis telah menceritakan Syu'bah dari Hisham bin Zaid dari Anas bin Malik bahwa seorang Yahudi membunuh seorang budak perempuan dengan memukul kepalanya pakai batu karena hendak merampas perhiasannya. Lalu budak wanita tersebut dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sekarat. Maka beliau bertanya kepada wanita tersebut, "Apakah fulan yang hendak membunuhmu?" Wanita itu menggeleng kepalanya sebagai tanda tidak. Kemudian beliau bertanya untuk yang kedua kalinya, "Apakah fulan yang hendak membunuhmu?" Wanita itu tetap menggelengkan kepalanya sebagai tanda tidak. Beliau pun bertanya untuk yang ketiga kalinya, "Apakah si fulan yang hendak membunuhmu?" Wanita itu menjawab, "Ya, benar." Maka Rasulullah membunuh laki-laki Yahudi tadi dengan 2 bongkahan batu. Hadis riwayat Muhammad bin Al-Mustana dan Muhammad bin Bashar. Dan dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum kita menuduh pelaku kejahatan tersebut, hendaknya kita menanyakan kepada korban sebanyak 3 kali. Setelah ia mengaku adanya tindakan kejahatan tersebut, maka si pelaku dapat dijatuhi hukuman qisas tersebut. Hadis yang kedua yaitu al-amdu qawadun ila an ya'fuwa walil maqbul, yang artinya bagi yang sengaja melukai atau membunuh, hukumannya ialah diqisas, kecuali jika wali korban yang terbunuh memaafkannya. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Ibnu Abi Syaibah. Dan maksud hadis tersebut ialah jika pelaku membunuh atau melukai korban tersebut, dia harus dihukumi atau dijatuhi hukuman qisas. Tetapi jika wali korban yang dibunuh tadi memaafkannya, maka ia tidak dijatuhi hukuman qisas. Dan hadis yang terakhir atau yang ketiga yaitu mangqutila lahu qatilu fahuwa bikhairil nadzraini imama an yaqtadiya wa imma an yaqtula. Dia atau keluarga tersebut boleh memilih antara 2 pilihan, mengambil ganti rugi atau diat atau membunuh yang disebut qisas. Hadis riwayat Jam'ah. Yang dimaksud dari hadis tersebut ialah si wali korban yang dibunuh, ia boleh memilih 2, yaitu ganti rugi dari pelaku tersebut atau si pelaku diminta untuk qisas. Macam-macam qisas ada 2. Yang pertama, qisas pembunuhan, merupakan hukuman bagi pembunuh, seperti nyawa dibayar nyawa. Yang kedua, qisas anggota badan, yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melalui merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Contohnya, si pelaku memotong atau menghilangkan kaki korban. Nah, hukuman qisasnya yaitu si pelaku dipotong kakinya juga.
Seperti misalnya lagi telinganya, dia menghilangkan telinga korban, dia juga akan dipotong telinganya. Syarat-syarat kisos ada 5. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Artinya, orang jahat, seorang mukmin yang membunuh orang kafir. Orang murtad atau pezina tidak dikenakan kisos, tetapi dijatuhi hukuman lain menurut pertimbangan hakim. Yang kedua, pembunuhan sudah balik atau berakal. Orang yang tidak gila atau sadar akan perbuatannya. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak dari orang yang terbunuh. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh atau tidak lebih rendah, seperti orang Islam dengan orang Islam, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Yang terakhir, yang kelima, kisos dilakukan dalam hal yang sama. Seperti ia menghilangkan jiwa atau nyawa, dia juga akan dihilangkan nyawanya atau anggota tubuh. Seperti memotong tangan dengan memotong tangan, memotong kaki dengan dibalas memotong kaki. Kedudukan hadis. Hadis yang saya pakai yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar, termasuk hadis yang sahih Muslim dan sering dibuat untuk rujukan. Pada hadis riwayat Ad-Darqutni dan Ibnu Abi Syaid ini termasuk hadis yang sahih dan banyak yang merujuk kepada hadis tersebut juga. Dan yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah tidak mengomentari tentang kedudukan hadis tersebut, dan hadis ini termasuk hadis sahih. Pada jarima kisos, hukum positif di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan teori objektivitas. Melalui teori tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana Islam diupayakan dapat dituangkan dalam hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Upaya transformasi ini mungkin bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan cepat, namun tetap mungkin untuk dilakukan selama mendapatkan persetujuan semua pihak yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dalam KUHP terdapat 8 kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana mati, yaitu pasal 104, 111 ayat 2, 124 bis, 140 ayat 3, 165 ayat 4, 365 ayat 4, 368 ayat 2, dan 444. Pidana mati melalui diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Dan itulah sedikit penjelasan kisos dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.